يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 untuk menengok saudara kita kaum muslimin. Kunjungan, kalau bahasanya kita silaturahmi. Pahalanya sangat besar. Tahu gak sebesar apa pahalanya? Tiap langkah tuh yang kita langkahkan ditulis pahala besar sama Allah. Mau panjang umur gak pada? Mau panjang umur apa pendek umur? Pengen panjang umur? Ya khair. Nabi SAW ngasih jalan keluar bakal kita supaya panjang umur. Tahu apa? Nyambung tadi silaturahmi. Ente kalau selalu nyambung tadi silaturahmi minimal seminggu sekali, insya Allah dijamin gak bakal mati-mati. Bener nih, bukan bercanda, percaya gak? Nabi SAW udah ngejamin gitu. Ente sambung tadi silaturahmi, insya Allah ya panjang umur, hidupnya bahagia, sehat walafiat. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu kenal ada satu orang namanya Al-Mihdhar. Datang kemari zaman Naba. Saya enggak tahu masih kecil atau gimana itu waktu pada Hadramut. Jelas saya lihat ada fotonya. Udah tua banget. Ini Habib Al-Mihdhar. Umurnya panjang, ada 90 tahun lebih, tapi masih segar, keliling ke situ, ke mana-mana. Orang Madinah. Kita pada tanya, ini orang umurnya panjang banget, apa sebab? Belakangan baru tahu. Kalau dia ini gemar bersilaturahmi, ngunjungin keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, asal nongol. Terus yang begini nih, ya, hidupnya bahagia. Nanti nyambung tali silaturahmi sama teman, sama kawan, sama sahabat, sama saudara kita. Ya, ente disayang sama dia orang. Ente merasa nih, ente bakal di orang tuh yang ente kunjungin merasa dihargai, merasa dihormatin, ya, merasa disayang, merasa dicari. Dan ente bakal disayang sama orang yang bersangkutan. Khalas. Gini aja. Berapa waktu yang lalu kan nengokin orang sakit. Masih ada lagi gak yang nengokin orang sakit habis dari kemarin tuh? Yang masih ada nengokin orang sakit tunjuk tangan, ada gak? Tunjuk tangan. Enggak ada? Aduh. Taib, nih saya kasih PR deh nih. Mau gak dikasih PR? Sehingga kita besok, malam Rabu besok, kita ketemuan. Janjian nih. Ya. Apa yang bakal kita lakukan malam Minggu besok nih? Malam Rabu besok. Anda duduk di sini, Anda sudah dapat kabar yang diri semuanya. Ketika Anda tanya, satu minggu ini ada kunjungan gak? Kepada teman sahabat, kunjungan aja, kita main ke rumah teman. Ya bukan ngapel ya. Yang laki sama yang laki, yang perempuan urusan yang perempuan. Bukan nanti datang ke rumah yang perempuan atau sebaliknya, enggak, tuh enggak masuk hitungan tuh, enggak boleh tuh. Ini kunjungan persahabatan, kunjungan silaturahmi. Siap gak kira-kira? Satu minggu nih minimal ada 3 orang yang kita kunjungin. Ya. Siap gak kira-kira? Yang siap tunjuk tangan. Alhamdulillah banyak nih. Ya akhir. Ini enggak susah. Ya cuman diusahain jangan teman yang sering ente kunjungin aja.
Teman-teman yang baru, tetangga, sahabat, orang sakit, keluarga. Siap gak kira-kira? Tunjuk tangan, siapa yang siap untuk itu? Kok tambah sedikit? Baik, dijalanin. Ya, itu fil hadis. Di dalam hadis disebutkan. Ketika itu jangan kaget aja ntar ya. Disebutkan sama Nabi Muhammad SAW ada satu orang, dia tempuh perjalanan ke satu kampung. Untuk tujuannya nggak ada lagi lain kecuali cuman dia kangen sama temennya yang muslim, ya, dia pengen ngunjunginnya, itu doang. Tiba-tiba di perjalanan kata Nabi Muhammad SAW, malaikat datang. Malaikat tanya, mau kemana engkau? Dia bilang saya mau kampung nih. Mau ngapain di kampung itu? Saya punya sahabat tinggal di kampung itu. Kami telah menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa? Kata si apa namanya? Kata malaikat. Terus? Iya, anda mau ngunjungin dia. Hah? Ente mau ngunjungin jauh-jauh. Mau ngapain ngunjungin dia yang lagi utang? Enggak. Enggak ada yang punya utang di antara kita. Mau nyari apa? Nyari duit? Enggak. Habis mau ngapain? Enggak, anda ngunjungin dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hati anda kangen sama dia. Anda pengen ngunjungin dia karena Allah. Dengar gitu malaikat baru dia bilang, ente tahu enggak? Anda ini sebenarnya bukan manusia, dia menjelma itu waktu dia manusia. Habis itu siapa? Karena malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngelihat niatnya ente ini benar apa enggak. Dan ternyata anda lihat niatnya ente benar, Allah Subhanahu wa taala nyuruh anda ngasih ente kabar gembira bahwasanya ente punya dosa diampuni, ente punya hajat dikabulin, ente dikasih rahmat sama Allah dan Allah senang sama ente. Allah. Ntar kalau ente yang pada kunjung ke rumah, ente punya teman nih, sahabat ente, keluarga, ya jangan kaget kalau didampingin sama malaikat ya. Ya enggak apa-apa, malaikat. Yang penting jangan didampingin sama setan. Ya. Itu aja. Jangan didampingin sama setan, tapi didampingin sama malaikat. Naam. La ilaha illallah. Orang dulu begitu. Tiap masuk ke satu kampung, pasti dia kunjungin temennya. Dia punya teman enggak di situ? Oh, ada, mesti dia kunjungin. Enggak boleh tuh masuk ke satu kampung dia enggak ngunjungin temannya, sahabatnya kalau emang ada di situ. Oh, temannya enggak ada tapi anak sahabatnya ada, keluarganya ada, dia kunjungin anak-anak sahabatnya dan keluarga sahabatnya. Itu siapa? Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu punya hubungan erat persahabatan sama Syekh Karthim Al-Amri, abahnya Syekh Ridwan. Dekat hubungannya. Itu biasanya Habib Idrus tuh kalau mau tadarus Quran selalu manggil abahnya Syekh Ridwan, ya Syekh Karthim, untuk nemenin tadarus Quran, hizb Quran habis maghrib. Syekh Karthim ini pedagang. Itu kalau udah waktunya zakat, dihitung semua barangnya sampai kancing yang kecil dihitung satu-satu. Udah selesai hitungannya, semuanya tuh dia kasih ke Habib Idrus bin Salim. Habib, ini harta yang anda milikin, harta dagangan. Berapa zakatnya ada? Dihitung-hitung, oh zakatnya ente sekian, khalas. Tolong ditunaikan ya Habib. Cuman syahid di sini tuh selama perhitungan enggak boleh ada transaksi. Terus dihitung sampai sedetail-detailnya, sampai apa sih namanya? Jarum dihitung, kancing dihitung. Sampai Habib Idrus bilang, ana enggak kenal orang di Palu yang paling bagus nunain zakatnya seperti Syekh Karthim. Banyak Syekh Ridwan. Syahid nak. Habib Idrus datang ke Jakarta. Kebetulan Syekh Karthim di sana di Palu. Datang ke Jakarta menghadir maulid di Habib Ali. Kebetulan anak-anaknya Syekh Karthim, saudara-saudara Syekh Ridwan di sana di Jakarta dagang. Ya, kerja. Mereka masih anak-anak muda mungkin saat itu, seumuran kita mungkin. Habis hadir maulid di Kuitang,
Orang-orang ngajak Habib Idrus mampir ke sini ke situ, dia bilang enggak. Anda mau mampir ke rumahnya anak-anaknya Syekh Kartim. Anak-anaknya bilang kita yang datang ke tempat penginapannya Habib Idrus. Enggak, Anda yang mau datang. Datang. Begitu datang disambut bahagia. Ini anak-anak muda semua, anak-anak Syekh Kartim. Mereka bilang, Habib Idrus ngapain capek-capek kemari? Biar kita yang datang ke tempat penginapannya Habib Idrus. Dia jawab, nanti kalau saya pulang ke Palembang, kemana ke Palu, apa saya mau kata kepada Syekh Kartim kalau saya nggak nengokin anak-anaknya? Tuh lihat, padahal dia berteman sama bapaknya, anak-anaknya pun diperhatiin. Begini persahabatan. Al-Habib Salim bin Jandan sama Habib Idrus dekat banget. Tuh Habib Idrus kalau datang ke Jakarta mesti mampir ke tempatnya Habib Salim. Habib Saleh Tanggul juga begitu, dekat sama Habib Salim. Dia di mana-mana muridnya banyak Habib Saleh. Ya, yang pada cinta sama dia. Ya, tapi kalau ke Jakarta enggak, mesti mampir ke rumahnya tempatnya Habib Salim Jindan. Habib Salim juga begitu. Kenapa? Inilah persaudaraan yang terjalin karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya syahid di sini, ayo saling ngunjungin satu sama lain. Berkahnya besar, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak cuma kalau lebaran doang kita berkunjung, enggak. Habib, sekarang masalah jauh, jarak jauh, macet, kesibukan. Ya, luangin waktu. Kalau emang masih bisa dijangkau jaraknya datengin. Yang kagak bisa dijangkau, kirim SMS, alhamdulillah, atau ditelepon itu minimal. Yang bisa dijangkau kita jangkau. Yang nggak bisa kita WhatsApp, kita SMS, ya. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih bakal kita pahala yang besar. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la bilal ya rabbal alamin. Baik. Kemudian lain daripada itu, di sini disebut juga Al-Hayy Abdullah bin Al-Haddad selain nengok berkunjung. Kita dianjurkan juga bermusafahah dengan tiap muslim yang kita jumpai setelah kita ucapkan salam kepada mereka dan kita tanyakan keadaan mereka. Nah, kita jabat tangan. Kemarin udah diajarin jabat tangan tuh, ya. Nih, antara jempol sama telunjuk, sela-selanya gini. Ini nempel nih. Ya, salaman gitu tuh. Ngerti? Ya, bukan telunjuk sama telunjuk. Yang disodorin telunjuknya, yang dikasih telunjuknya. Itu namanya bukan salamun, itu namanya sweet. Ya, setuju gak tuh? Namanya sweet. Baik. Kemudian juga kita dianjurin, ya, kalau salaman laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki sama perempuan salaman gak halal, gak boleh. Ngerti? Kecuali kalau emang mahramnya ente yang gak batal wudu. Ngerti? Lain dari itu gak boleh, haram, hukumnya dosa. Dengar gak nih? Terus kita dianjurin juga kalau sama orang tua, sama guru, ya, ibu bapak kita, paman kita, kakek kita, kakak kita, kakak, ya, cium tangan. Jelas, cium tangan bukan pakai jidat, itu namanya ngejidatin. Bukan juga pakai pipi. Tapi cium tangan nih pakai hidung sama bibir cium. Itu. Jelas. Apa hukumnya? Bid'ah. Kagak. Dulu para sahabat mencium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Bahkan dulu mereka juga mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lutut beliau dan kaki beliau. Ada hadisnya fil Bukhari, sunnah. Jelas. Ya. Dianjurin gitu. Terus juga dianjurin nih kasih senyuman manis ketika salaman. Salaman benar tapi muka merengut. Mau salaman mau ngajak berantem nih, apa mau pakai sarung tinju deh sekalian. Ya. Setuju? Kasih muka yang bagus, yang manis. Ntar nih kita salaman. Ayo kita lomba deh, siapa yang paling manis senyumannya. Dia yang paling manis senyumannya dapat hadiah. Apa hadiahnya? Dia yang paling disayang sama Allah. Mau gak kira-kira? Ya akhir, insyaallah ntar kita lihat aja. Ya deh, kita lihat aja, ntar kita lihat. Terus juga habis salaman, tanya keadaannya, gimana kabar? Sehat. Orang dulu tuh kalau nanya kabar, yang dia maksud adalah kabar iman. Gimana kabar iman ente? Makin dekat sama Allah, makin taat sama Allah apa enggak? Itu yang ditanya. Kalau sekarang badan sehat, enggak ada penyakit, itu yang ditanya. Duit ada. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu enggak ada dalam pertanyaan, enggak ada kamusnya. Tanya, bagaimana kabar? Maksudnya bagaimana iman sama Allah? Bagaimana ketaatan sama Allah? Bagaimana kepatuhan sama Allah? Cuman jangan sampai yang beginian nih, apa namanya? Indithar. Jangan sampai dia ini punah dari negeri kita pertanyaan macam begini. Ini pertanyaan yang benar. Kita enggak sama sama orang kafir. Ya kalau memang kita sama, apa artinya Islam kita? Ya. Enggak. Kita mesti beda dari pola pikir, cara bertanya. Itu yang kita tanyakan. Baru urusan dunia yang lain, ya nanti ada waktunya ente bisa tanya, boleh. Cuman urusan akhirat dulu yang dinomor satukan. Wahakala. Terus tanya tentang keluarganya, sahabat-sahabat dekatnya, anaknya. Kalau emang sakit ditengok, kalau emang ada masalah diperhatiin, cariin solusinya. Gitu. Al-Habib Muhammad Al-Mihdhar, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar cerita, dulu tuh waktu kita masih anak-anak, anak punya abah, Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar, seorang wali besar, tuh selalu ngajarin kita. Dia bilang sama kita, ya waladi, kalau ilmu sih semua orang juga bisa, tapi kalian hiasi diri kalian dengan akhlak. Itu yang luar biasa. Nah, sama sesama akhlak yang bagus. Terus katanya Habib Ahmad Al-Mihdhar, itu kalau ada seseorang yang datang dari bepergian, ya setelah lama ngilang, tahu-tahu datang dari bepergian, itu Habib Ahmad selalu ngirim kita anak-anaknya Habib Ahmad Al-Mihdhar kepada ini orang yang baru pulang dari perjalanan. Kalau emang Habib Ahmad bilang, kalau emang dia orang alim, baca kitab di depannya dia. Kalau emang dia orang soleh, dia ngasih kita tahu kita nih, abah kita nih ngasih tahu kita. Kalau emang dia orang soleh, ente datang cium tangannya, minta dibacain, minta doa dari dia. Kalau emang dia pedagang, bilang sama dia, Habib Ahmad kirim salam, ada bagiannya. Bagian kita jangan dilupain, gitu. Habib Ahmad Al-Mihdhar bilang begitu. Khud haqqana minnu. Ini dia ngomong gitu polos, hati bersih, bercanda. Wah kata. Nah, yang sakit ditengokin, yang masalah dikasih solusi, ya, yang perlu bantuan nanti bantu. Begini ajarannya Nabi Muhammad SAW yang indah. Khalas, insyaallah kita ketemu minggu depan, malam Rabu depan. Masing-masing pada tunjuk tangan, beb, anu udah ngunjungin temen aneh, anu udah salaman, anu udah kasih senyuman manis, anu udah tanyain tentang iman, gitu ya. Anu udah tanyain tentang iman ya Habib. Ya terus juga kalau emang orang alim anda baca kitab sedikit sama dia, alhamdulillah nih ada orang saleh juga anda minta didoain, alhamdulillah nih untung dapat bagian dari apa namanya? Dari pedagang, dikasih hadiah lah,
minyak wangi lah, inilah itulah. Ini kan ada aja orang pulang dari umroh, tengokin. Pulang dari umroh, tengokin, minta doa, minta diistighfar sama Allah. Ya kan untung pulang dapat kurma, dapat tasbih, dapat air zam-zam juga, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, dimudahin bisa pergi umrah, haji ke Baitullahil Haram, ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salawat wa salam ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya la ya la ya la ya la 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 la.